sangat menyedihkan untuk Rasulullah SAW, karena banyak para penghafal Quran yang meninggal dunia, dan mereka meninggal dunia dalam keadaan wajar, tidak baik. Termasuk salah satunya adalah paman Nabi yang bernama Hamzah bin pada tanggal 3 Hijriah atau tahun 3 Hijriah. 1 tahun setelah perang Badar terjadi perang Uhud. Pada saat itu umat Islam berjumlah berapa Bu jumlahnya Bu? Ada 1.000 orang Islam melawan 3.000 orang-orang kafir Quraisy. Namun di tengah perjalanan ada orang munafik yang namanya Abdullah bin Ubay bin Salul memprovokasi. Hati-hati, orang munafik itu bisa saja ada di tengah-tengah kita. Orang munafik itu berbahaya. Kalau orang yang jauh daripada Allah atau orang yang tak beriman kepada Allah, yang jahat kelihatan. Tapi orang munafik, dia bersama-sama dengan kita, beribadah sama-sama, tapi dia menusuk dari belakang, menjadi duri dalam daging, menjadi musuh dalam selimut. Seperti Abdullah bin Ubay bin Salul yang sangat benci kepada Nabi Muhammad, tapi seolah-olah menunjukkan dirinya seorang muslim. Maka Abdullah bin Salul memprovokasi agar orang-orang tidak membela Nabi, membela agama Allah pada saat perang Uhud. Maka 300 orang mundur dari medan peperangan karena mendengarkan kalimat dari Abdullah bin Ubay bin Salul. Tinggal tersisa 700 orang. Nabi berkata, ada sebagian orang yang saya tempatkan di bukit ini, di mana kalian akan menjadi orang-orang yang bertugas untuk memanah. Apapun yang terjadi, jangan pernah turun dari bukit ini. Namun pada saat perang berkecamuk dengan begitu dahsyat, wafatkan banyak sekali puluhan para penghafal Quran. Di akhir-akhir peperangan, beberapa pasukan yang diberikan amanah untuk tetap berada di bukit tersebut turun ke medan peperangan, ingin mengambil harta rampasan perang. Maka musuh dari belakang, akhirnya umat Islam mengalami kekalahan. Perang Uhud adalah sangat menyedihkan untuk Rasulullah SAW, karena banyak para penghafal Quran yang meninggal dunia, dan mereka meninggal dunia dalam keadaan wajar, tidak baik. Termasuk salah satunya adalah paman Nabi yang bernama Hamzah bin Abdul Muttalib. Hamzah bin Abdul Muttalib yang ditombak oleh Wahsy, seorang budak, yang kemudian dadanya dibelah, kupingnya rusak, hidungnya rusak, jasadnya rusak. Dadanya dibelah dan kemudian dimakan jantungnya oleh seorang wanita bernama Hindun, istrinya Abu Sufyan. Abu Sufyan adalah pembesar orang-orang kafir Quraisy yang sangat memusuhi Islam. Hindun memakan jantungnya Hamzah. Maka Nabi Muhammad SAW tidak pernah beritahukan apa yang terjadi pada saat perang Uhud, yang nantinya akan memiliki relasi kesinambungan dengan bagaimana Wahsy dan Hindun masuk Islam pada akhirnya pada saat peristiwa Fathu Mekah. Pada tahun 5 Hijriah terjadi yang disebut sebagai perang Khandaq atau perang parit, di mana umat Islam dikepung, Madinah dikepung. Oleh karena itu salah seorang sahabat bernama Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu berikan nasihat dan masukan pada Nabi agar di sekeliling kota Madinah dibuat parit yang sangat dalam dan besar agar musuh tidak bisa masuk, sehingga Islam menang pada saat itu. Tahun 6 Hijriah terjadi yang disebut dengan perjanjian Hudaybiyah. Ibu-ibu tahu perjanjian Hudaybiyah? Umat Islam bersama dengan Nabi mimpi bisa beribadah ke kota Mekah. Maka sebanyak 1.200 orang-orang Islam mau ke kota Mekah, bukan untuk perang, untuk ibadah di Ka'bah. Namun di sebuah tempat namanya Hudaybiyah, orang-orang kafir Quraisy tidak mengizinkan. Maka dibuatlah perjanjian Hudaybiyah, di mana selama 10 tahun tidak boleh terjadi peperangan antar mereka. Namun orang-orang kafir Quraisy menyelisihi atau tidak mematuhi perjanjian tersebut. Tahun 7 Hijriah terjadi perang yang disebut perang Khaybar. Termasuk di dalamnya salah satunya Nabi diracun oleh seorang wanita Yahudi melalui makanan. Kemudian berikutnya tahun 8 Hijriah terjadi yang disebut sebagai pembebasan kota Mekah atau Fathu Mekah. Nabi bersama ratusan ribu orang-orang di Madinah datang ke kota Mekah, menghancurkan seluruh berhala. Di hari itulah seluruh orang berbondong-bondong masuk kepada agama Allah, termasuk Wahsy, termasuk Hindun, dan seluruh umat-umat yang lainnya, manusia-manusia lainnya. Pada tanggal atau pada tahun 10 Hijriah, inilah detik-detik wafatnya Rasulullah SAW. Rasul dalam keadaan yang demam, Rasul dalam keadaan sakit tinggal di rumah istri tercintanya Siti Aisyah. Kemudian Rasul berpesan, sebelum sakit Rasul berpesan dalam haji wadahnya untuk kita semua, umatnya Rasulullah, kalau engkau ingin selamat, berpegang teguh pada doa,
yaitu Quran dan Sunnah. Quran dan Sunnah. Berpegang teguh kepada dua hal. Pelajari Al-Quran betul-betul, pelajari Sunnah Nabi Muhammad SAW dengan betul-betul. Di detik-detik wafatnya Rasulullah berpesan, jangan engkau tinggalkan salat, jaga salatmu baik-baik dan jaga orang-orang yang menjadi tanggunganmu. Rasul ajarkan kepada kita hubungan yang baik kepada Allah, hablum minallah engkau jaga, minannas engkau jaga, dan kembalilah kekasih Allah kepada pemiliknya. Pada saat Rasulullah SAW wafat, ibu-ibu sekalian, apa yang terjadi? Seakan-akan kota Madinah menjadi sangat gelap. Semua orang tak percaya bahwa Rasul telah kembali kepada Allah selama-lamanya. Sayyidina Umar bin Khattab mengangkat pedangnya dan mengatakan, siapa di antara kalian yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW wafat, akan aku penggal kepala kalian. Rasul tidak wafat. Rasul hanya kembali ketemu atau bertemu dengan Allah dan kembali lagi ketemu atau bertemu dengan kita. Maka tidak ada seorang pun yang bisa membantah perkataan Sayyidina Umar bin Khattab, karena Sayyidina Umar bin Khattab sangat bersedih dan tidak percaya dengan kejadian ini. Maka Sayyidina Abu Bakar memeluk atau menepuk-nepuk pundak Sayyidina Umar bin Khattab, menyadarkan Sayyidina Umar bin Khattab bahwa Rasulullah SAW manusia biasa yang hidup dan kemudian kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah lah yang maha kekal dan tidak pernah mati selama-lamanya. Kepergian Rasulullah SAW menyisakan kesedihan mendalam, sampai-sampai seorang sahabat bernama Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu tidak mau lagi tinggal di kota Madinah. Bilal bin Rabah adalah seorang pemandang adzan, tidak bisa mengumandangkan adzan lagi setelah kepergian Nabi Muhammad, karena dalam adzan disebutkan nama Nabi Muhammad SAW. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pada saat mengucapkan nama Muhammad, Bilal akan pingsan. Oleh karena itu Bilal memutuskan tidak mengumandangkan, tidak mau lagi tinggal di kota Madinah, karena di setiap sudut kota Madinah mengingatkan Bilal bin Rabah mengenai Rasulullah SAW. Sampai suatu hari Rasulullah SAW datang ke mimpinya Bilal bin Rabah. Tidakkah engkau rindu kepada hai Bilal? Sudah lama tidak berziarah ke kuburku ya Bilal. Sudah lama tidak datang ke kota Madinah wahai Bilal. Tidaklah engkau rindu kepadaku wahai Bilal? Maka ketika Rasulullah datang ke mimpinya Bilal, Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu nangis terseduh-seduh dan mengambil untanya, memacunya dengan sangat cepat untuk datang ke kota Madinah. Ketika sampai di kota Madinah, Bilal bin Rabah tak kuasa menahan tangisnya, karena di setiap sudut kota Madinah ada wajah Rasulullah SAW bersama teman-teman semua. Sampailah berada di depan kubur Rasulullah SAW, Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah, assalamu alayka ya Nabi Allah. Dengan tangisannya, sampai-sampai para sahabat mengatakan, ya Bilal, kumandangkanlah adzan lagi ya Bilal, kami rindu dengan suara adzan darimu wahai Bilal. Maka Bilal pun mencoba untuk mengumandangkan adzan, dan orang-orang di Madinah mulai bertanya-tanya, itu Bilal datang kembali, apakah itu artinya Rasulullah hidup kembali? Karena suara Bilal mengingatkan mereka akan Rasulullah SAW. Sampai mereka berbondong-bondong datang ke masjid untuk menyaksikan apa yang sesungguhnya terjadi. Dan lagi-lagi Bilal bin Rabah pun tak kuasa menyebut nama Muhammad SAW. Beliau pun jatuh pingsan ketika menyebutkan nama Nabi Muhammad SAW. Kisah singkat tentang perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW, teman-teman sekalian. Rasul pernah berpesan kepada para sahabatnya bahwa aku merindukan perjumpaan dengan kata para sahabat-sahabat, apakah yang kau maksudkan ya Rasulullah? Kami ini saudara-saudaramu, kenapa engkau rindu kepada kami? Kami ada di hadapanmu. Bukan, kalian semua sahabat-sahabatku. Namun aku merindukan perjumpaan dengan saudara-saudaraku, yakni mereka yang tidak pernah melihatku namun beriman kepada Allah dan Rasulnya. Mereka yang tidak pernah melihatku tapi mencintai Rasulullah SAW. Siapa yang Rasul rindukan, teman-teman sekalian? Rasul merindukan perjumpaan dengan kita semua. Rasul merindukan pertemuan kembali dengan kita semua, teman-teman sekalian. Pertanyaannya, ketika Rasul begitu rindu kepada dirimu, apakah engkau rindu kepada Rasulullah SAW? Apakah engkau benar-benar rindu kepada Rasulullah SAW dengan menjalankan sunnah-sunnahnya,
dengan menjalankan ajaran-ajarannya, atau engkau bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya? Saya bertanya kepada diri saya sendiri, makhluk yang banyak dosanya ini, teman-teman sekalian. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Begitulah teman-teman sekalian, kisah tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rinduκah engkau berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bersalawatkah sering engkau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di hadapanmu pada saat ini, apa yang hendak engkau katakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, teman-teman semua? Apa yang hendak engkau adukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, teman-teman semua? Banyak kita meninggalkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Kita ini pendosa. Banyak dosa yang kita buat dalam kehidupan kita. Jauh kita daripada Rasulullah SAW. Padahal Rasul merindukan perjumpaan dengan kita. Rasul menginginkan kita minum dari telaga Kautsar nanti di hari akhir, agar kita tidak haus selama-lamanya. Rasulullah SAW menginginkan kita masuk syurga selama-lamanya. Namun kita yang zalim kepada diri kita sendiri, kita yang telah berbuat aniaya kepada diri kita sendiri dengan terus mengulang-ulang dosa setiap saat. Kamilah, wahai Allah, hamba-Mu yang penuh dengan dosa yang datang ke tempat ini, ya Allah, ingin menjadi orang yang lebih baik, ya Allah, ingin menjadi orang yang lebih mencintai Nabi-Mu, wahai Allah, di tengah banyak dosa yang telah kami lakukan sejauh ini. Ibu-ibu yang saya cintai, ada seorang laki-laki yang pada saat itu datang kepada Nabi Muhammad SAW, dan laki-laki itu bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, kapan datang hari kiamat? Kemudian Rasulullah bertanya kepada orang tersebut, apa yang sudah engkau persiapkan untuk menyambut hari itu? Pasti terjadi, hari yang pasti akan datang. Kemudian laki-laki itu menjawab, ku persiapkan cintaku kepada Allah dan cintaku kepada Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW menjawab, sesungguhnya kau akan bersama-sama dengan orang-orang yang kau cintai. Hadits riwayat muttafaqun alaih. Jadi, apa yang kita bisa lakukan pada hari ini? Bagaimana cara kita mencintai Nabi Muhammad SAW? Cara mencintai Nabi adalah kau terus berdoa agar bisa terus mencintai Nabi Muhammad SAW. Terus berdoa, minta kepada Allah. Sebagian dari kita tidak kenal Nabi, sebagian dari kita tidak tahu perjuangan Nabi. Bagaimana engkau bisa mencintai Nabi-Mu kalau engkau tidak mengenal siapa Nabi-Mu? Bagaimana engkau bisa mengenal Nabi-Mu kalau kisah-kisah mengenai perjuangan Nabi Muhammad dalam menyebarkan Islam sampai pada kita di hari ini engkau tidak tahu? Jadi pertama, engkau minta kepada Allah agar menganugerahkan cinta kepada Nabi-Mu. Kedua, bagaimana engkau mencintai Nabi, berusaha mengenal Nabi Muhammad SAW dengan menyelami tindak tanduk dan perjalanan hidupnya. Ketiga, bagaimana cara engkau mencintai Nabi, dengan banyak bersalawat dan banyak berzikir kepada Allah, banyak menyebut-nyebut Nabi Muhammad SAW. Keempat, bagaimana cara engkau mencintai Nabi, berdoa kepada Allah agar engkau menjadi tamunya Allah dalam perjalanannya umrah maupun haji. Semoga semua yang ada di sini Allah panggil menjadi tamunya, sehingga Allah kita berziarah langsung di hadapan kubur Rasulullah SAW. Bersalawat kepada Nabi, teman-teman. Apa manfaat salawat kepada Nabi Muhammad SAW? Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma sholli sayyidina Muhammad wa sahbihi ajma'in. Kata Rasulullah, barang siapa yang bersalawat kepada kali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Apa maksudnya? Allah Subhanahu wa taala memberikan orang itu rahmat, dan Allah Subhanahu wa taala akan lipat gandakan, karena setiap satu kebaikan akan dibalas dengan 10 kebaikan. Jadi kalau kita bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, Allah balas kita dengan 10 kali lipat. Kemudian teman-teman sekalian, kita lihat dalam surah Al-Ahzab ayat 56, Allah Subhanahu wa taala firman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Barik alaihi Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallamu taslima. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 59, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat bersalawat kepada Nabi
dan bersalawatlah kamu untuk Nabi Muhammad SAW dan ucapkan salam penghormatan kepadanya. Maka cara mencintai Nabi salah satunya adalah banyak bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Apa manfaat salawat kepada Nabi? Kata Rasulullah, barang siapa bersalawat kepadaku atau meminta wasilah, maka dia berhak mendapatkan syafaatku pada hari kiamat nanti. Rasul juga berpesan, perbanyaklah salawat kepadaku pada hari Jumat, karena salawat aku akan diperlihatkan kepadamu pada setiap hari Jumat. Siapa yang salawat kepadaku paling dekat padaku pada hari kiamat nanti. Itu beberapa cara bagaimana kalau kita mengingat-ingat Nabi, kita bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Hari ini akan kita kaitkan dengan perkara kemerdekaan. Apa yang dimaksud dengan kemerdekaan, teman-teman semua? Dengan kaitannya kepada Nabi Muhammad SAW. Apa kaitannya? Apa yang dimaksud dengan merdeka? Apakah yang dimaksud dengan merdeka bermakna penjajah keluar dari negeri kita? Hanya sekedar itu saja yang dimaksud dengan merdeka? Ternyata tidak. Ternyata yang disebut dengan kemerdekaan yang kita dapatkan adalah merdeka keluar dari penghambaan diri kita kepada makhluk, penghambaan diri kita kepada yang lain, merdeka penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud merdeka yang sebenar-benarnya. Rasul membawa kita merdeka, mengeluarkan kita dari penjajahan, mengeluarkan kita dari ketergantungan kepada makhluk, kepada yang lain-lain, menuju kepada penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makna merdeka yang sebenar-benarnya. Pernah pada suatu ketika salah seorang sahabat Nabi diutus oleh pasukan Islam dalam perang Qadisiyah, teman-teman sekalian, dan ditanya oleh orang-orang di sana, para pemimpin di sana, apa maksud kedatanganmu datang kemari? Maka orang itu menjawab, Allah mengutus Rasul untuk memerdekakan manusia dari penghambaan manusia kepada manusia, atau penghambaan manusia kepada yang lainnya, menuju kepada penghambaan manusia kepada Rabb manusia. Dari sempitnya kehidupan dunia kepada kelapangan, dari ketidakadilan yang lain kepada keadilan Islam. Jadi di sini kita bisa lihat kemerdekaan bukan dari satu sisi saja. Kemerdekaan bukan hanya penjagaan dari negeri kita, melainkan dari semua sisi. Kemerdekaan adalah bebas dari penghambaan kepada selain Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud dengan kemerdekaan yang sebenar-benarnya. Maka kita lihat teman-teman sekalian, banyak dari kita yang pada akhirnya tidak menjalankan itu. Banyak dari kita yang tidak betul-betul menjadi hambanya Allah Subhanahu wa taala. Banyak dari kita yang sudah diberikan berbagai macam indera oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak digunakan untuk memahami kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Malah pada akhirnya kita jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati dengan ini. Saya hendak menjelaskan sedikit teman-teman sekalian berbagai macam bentuk penjajahan yang membuat kita tidak merdeka. Makanya kita mengikuti perintah Rasulullah, ikuti Quran dan Sunnah supaya engkau selamat. Apa saja bentuk penjajahan yang sebenarnya terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari? Pertama adalah penjajahannya iblis. Iblis adalah penjajah yang paling berbahaya untuk diri kita. Pada saat iblis diusir dari surga, dia mengatakan, aku akan goda manusia ya Allah. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Aku akan goda dia dari depan, belakang, kanan, kiri, dari seluruh penjuru, agar orang-orang ini tidak mengikutimu wahai Allah, agar dia menjadi temanku di neraka. Ibu-ibu tahu, iblis itu adalah malaikat yang paling saleh pada saat itu di surga Allah. Hanya karena kesombongan dirinya dan merasa dirinya lebih baik, yang tidak mau bersujud kepada Adam alaihissalam, dia terusir dari surga dan dia hendak mencari teman-teman untuk sama-sama menuju ke nerakanya Allah. Maka bentuk penjajahan yang kita harus sadari adalah salah satunya iblis adalah penjajah yang paling berbahaya untuk diri kita. Ya. Kemudian teman-teman sekalian, selain penjajahan iblis, yang kedua, penjajahan apalagi yang terjadi pada diri kita? Penjajahan yang juga berbahaya adalah penjajah manusia, yaitu berupa nafsu dan syahwat yang selalu mengajak kepada kejahatan. Teman-teman lihat dalam surah Yusuf ayat ke-53, dikatakan sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan. Nafsu syahwat ada pada diri kita, teman-teman semua. Kadang-kadang kita tahu agama, kita tahu ayat-ayat Allah yang melarangnya, namun nafsu syahwat ini mengajak kita kepada perbuatan dosa dan terus-menerus melakukan perbuatan dosa. Orang-orang yang beriman ketika dia melakukan perbuatan dosa, dia sangat takut seakan-akan gunung yang besar menghancurkan dirinya.
Namun orang-orang yang durhaka kepada Allah, ketika dia buat dosa, dia merasa seperti ada lalat yang menempel di hidungnya dan dia usir begitu saja. Dia anggap remeh dosa tersebut. Dia memperturutkan hawa nafsunya. Terjadi di zaman dulu, seorang penghafal Quran bersama pasukan Islam lainnya, namanya disebut sebagai Abdurrahman. Orang ini menghafalkan Quran bersama pasukan Muslim lainnya melawan orang-orang Romawi. Namun di tengah perjalanan beliau jatuh cinta dengan seorang gadis yang menyebabkan beliau meninggalkan pasukan Islam, meninggalkan hafalan Qurannya dan rela melakukan apapun demi mendapatkan gadis tersebut. Menghadapi hawa nafsu, syahwatnya. Kadang-kadang dalam kehidupan kita juga begitu. Kita tahu Allah gak suka, kita tahu Allah larang, kita tahu Allah benci, namun kita masih memperturutkan hawa nafsu kita. Maka penjajah manusia berikutnya selain iblis adalah hawa nafsu kita sendiri, teman-teman semua. Ketiga, penjajah dalam rupa dunia. Cinta dunia ini menjadi racun dalam kehidupan kita, membuat kita bisa melakukan apapun untuk mendapatkan dunia. Keempat, penjajahan dalam bentuk perang pemikiran, teman-teman semua. Kita tinggal di Indonesia yang mayoritas Islam, namun dengan adanya pemberitaan di mana-mana sehingga membuat kita mentolerir perilaku-perilaku dosa dan kita merasa bahwa perilaku dosa itu adalah hal yang biasa. Semua orang melakukannya. Padahal kalau kita lihat di zaman dulu ini merupakan perbuatan dosa besar. Namun di zaman sekarang karena orang-orang mulai berpikir ini hal biasa, ini hal yang normal. Laki-laki, perempuan pergi keluar kota, belum terjadi pernikahan, menginap di satu tempat hal yang biasa, misal. Anak-anak zaman sekarang begitu pergaulannya hal yang biasa, misal. Ataupun korupsi, hal yang biasa, misal. Ya. Ini adalah hal-hal yang menjadi merusak pemikiran kita. Model penjajahan seperti ini, penjajahan perang pemikiran. Oleh karena itu, teman-teman sekalian, setelah kita tahu hal-hal ini terjadi dalam kehidupan kita, setelah kita tahu tentang kisah hidup Nabi, setelah kita tahu Nabi berpesan untuk menjaga diri kita kalau mau selamat dengan Quran dan Sunnah, maka kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah senantiasa menjaga kita, insyaallah. Ibu-ibu, teman-teman berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wahai Allah yang maha membolak-balikkan hati, tetapkan hati kami atas agamamu ya Allah, atas ketaatan kepadamu ya Allah. Doa. Baik ibu-ibu sekalian, alhamdulillahirabbil alamin. Sama-sama kita sudah mendengar kisahnya Nabi. Ibu-ibu punya PR. PR-nya menceritakan apa yang saya ceritakan pada hari ini kepada anaknya di rumah, atau kepada adiknya di rumah, atau ceritakan di sosial media, supaya kita ingat kembali kisah ini, kita ulang-ulang kembali agar kita punya semangat melanjutkan perjuangannya, dakwahnya Rasulullah SAW. Insyaallah Allah melindungi kita semua dalam setiap langkah kita. Insyaallah kita bersemangat dalam menuntut ilmu. Tanpa ilmu bagaimana kita bisa menjalankan kehidupan ini dengan baik. Dan terus berdoa kepada Allah, Allahumma arhamna bil Quran, Allahumma ja'alna min ahlil Quran. Berdoa kepada Allah agar Allah sayangi kita dengan Quran. Allah jadikan kita menjadi keluarganya, yaitu orang-orang yang terus belajar, terus dekat dengan Quran, insyaallah. Baik ibu sekalian, alhamdulillah usai sudah ceramah saya pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, insyaallah. Dan tidak hanya didengar, setelah didengar kemudian minta kepada Allah agar bisa dilakukan, dan kita bisa merdeka dengan merdeka yang sesungguhnya. Merdeka keluar dari penjajahan iblis, penjajahan hawa nafsu, penjajahan cinta dunia, penjajahan apa tadi yang keempat? Perang pemikiran menuju kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah.